ke Taliban, itu nggak akan lama. Karena apa? Ini kita berbicara bentuk negara. Kalau mereka selama ini bentuk organisasi, mereka masih bisa hidup dengan sumbangan sedikit-sedikit. Tapi ini berbicara aspek negara. Karena apa? Menurut Mas Ud, itu kekayaan Afghanistan ya, 9 miliar US dollar itu masih di luar dan dibekukan. Jadi untuk mereka menjalankan sebuah negara, Taliban ini perlu pendanaan. Satu negara itu tidak akan bisa hidup tanpa ekonomi dan finansial. Jadi mereka ini juga dalam keadaan yang bingung karena apa? Karena aset-aset yang mereka kira ada di situ itu sudah diamankan oleh Ashraf Presiden Afghanistan keluar dan itu sudah dibekukan. Nah, jadi memang sekarang dia tergantung daripada bantuan-bantuan dari sekutu-sekutu mereka. Dan memang Afghanistan ini salah satu penghasil terbesar opium di dunia. Jadi mereka memang jadi opium itu satu tanaman yang ditoreh ya, getahnya diambil itu dia kayak apa ya, kayak bunga tulip begitu ya, ditoreh itu getahnya yang diambil untuk opium. Nah, itu banyak negara-negara yang mengambil yang mengimpor dari situ Afghanistan. Makanya Taliban itu berkeinginan merebut Afghanistan sejak 20 tahun yang lalu karena tahun 96 dia menduduki Afghanistan sampai tahun 2001. Kemudian tentara sekutu pimpinan Amerika masuk, mereka angkat kaki dari situ. Setelah 20 tahun mereka luntang-lantung di luar, sekarang ada kekuatan, mereka kembali lagi. Nah, saat ini karena kebijakan Amerika juga berubah, karena Joe Biden itu tidak mau lagi, karena dia ingin melaksanakan janjinya untuk menarik pasukan dari Afghanistan, makanya dia tarik pasukannya dari Afghanistan. Lain dengan pemerintahan Donald Trump yang keras ya. Jadi secara politik dan secara geopolitik seperti itu yang terlihat. Karena apa? Sekarang Afghanistan ini menjadi kancah adu kekuatan antara negara-negara, terutama negara-negara penghasil senjata perang. Karena apa? Kalau tidak ada peperangan, senjata mereka juga tidak akan berfungsi dengan baik dan tidak akan bisa dipasarkan. Jadi ajang Afghanistan ini dibuat sebagai ajang untuk bagi mereka untuk menjual senjata-senjata mereka. Nah, ini kita lihat ke depan bagaimana. Tapi menurut pengamatan, kalau saya melihat secara politis, ya itu akan susah dia untuk mengembangkan satu negara Afghanistan. Sekarang saja dia sudah mulai kedodoran karena apa? Banyak warga sekarang yang protes. Kemarin juga terjadi protes yang akhirnya mereka tembaki. Saya lihat di berita itu 2 orang yang meninggal, 5 orang lain luka-luka ya, karena mereka protes. Salah satunya adalah bendera kebanggaan mereka. Mereka hanya menuntut bendera mereka jangan dirubah karena bendera mereka telah dirubah dengan bendera khilafah itu, bendera yang bertuliskan Arab itu. Jadi mereka protes bendera yang mereka cintai ya sama saja dengan bendera kita merah putih kemudian ditukar ya, mereka jiwa nasionalismenya timbul. Jadi mereka protes di situ. Kemarin terjadi gerakan unjuk rasa, tapi mereka dihadapi dengan senjata. Ya tahu sendiri ya Taliban. Jadi ya seperti itu kalau lihat politiknya ya. Mengenai kalau kita berbicara agama, ya jelas dia menjalankan struktur agama dan dia menjalankan dominasi agama di situ. Karena apa? Yang berlainan mereka menerapkan hukum karena mereka harus yang wanita memakai burka, tidak hanya berjilbab. Ya, contohnya kemarin dihukum mati tembak kepala itu ibu-ibu itu karena dia tidak berburka. Ya tidak menutup tubuhnya. Jadi mereka harus karena diwajibkan mereka pakai burka. Ya, jadi wanita itu
hukum mereka yang tetapkan adalah wanita harus pakai burka, kemudian wanita itu harus didampingi, jika keluar harus didampingi oleh keluarganya laki-laki. Jadi itu. Jadi mereka cuman gara-gara itu yang itu. ditembak kepalanya dari atas itu. Cuman hanya gara-gara dia tidak tutup matanya. Karena satu kedapatan tidak pakai burka dan tidak didampingi oleh ya ampun, saudaranya laki-laki gitu. Jadi itu hukum yang mereka terapkan. Jadi di Taliban itu menjalankan hukum seperti itu. Nah, dalam konteks militer ya mereka saat ini memang menang ya. Karena apa? Karena mereka dari berbagai penjuru dan bantuan mereka dapatkan dari organisasi-organisasi lain. Tetapi secara kenegaraan mereka belum bisa akan bisa merebut seluruh negara karena banyak masih ada beberapa daerah yang mereka belum bisa kuasai, termasuk yang sekarang jadi markas wakil presiden Umar Masud itu. Jadi kalau lihat peta politiknya seperti itu. Ya mungkin itu. Kalau Taliban di Indonesia, kalau kita bicara Taliban di Indonesia udah banyak, Pak. Di setiap jalan banyak saya lihat Taliban. Taliban, bukan Taliban. Tambal ban tuh Taliban. Iya, saya sering beli itu 1.000 tuh Taliban tuh untuk ikat-ikat. Jadi itu jangan serius. Udah banyak, Pak. Dari dulu Taliban udah banyak itu. Iya. Taliban udah banyak. Jadi itu sementara Pak. Itu. Ya, terima kasih. Nanti kita lagi berkomunikasi. Silakan Ibu Sofiatul, habis ini Ibu Lisoy ya. Mohon sabar ya, Bu. Silakan Ibu Sofi. Iya, saya singkat aja, Pak. Saya kalau politik nggak begitu ngerti ya. Jadi saya nggak mengikuti. Tadi terima kasih untuk infonya teman-teman. Tetapi saya cuma bicara sebagai wanita saja, Pak, sebagai ibu-ibu ya. Jadi kalau saya melihat rakyat Afghanistan seperti itu, mereka berusaha melarikan diri. Kebayang, ini sangat mengiris hati ya. Dan ketika saya melihat itu dan melihat tadi sudah diceritakan sama Pak Lira ya, bahwa nggak pakai burka terus ditembak kepalanya. Aduh, itu betul-betul jadi miris banget. Nah ini jangan sampai Pak, Indonesia yang sudah mulai kesusupan paham-paham radikal ini, termasuk kemarin kita melihat hormat kepada bendera sudah luntur ya, jadi rasa kebangsaan, rasa bangga akan bangsa Indonesia ini sudah luntur ketika ajaran Islam ini dimasukkan. Nah inilah tugas kita untuk mencegah radikalisme sebagai bangsa yang berdasarkan Pancasila. Itu aja Pak saya. Dan miris banget saya kita terus berdoa ya untuk rakyat Afghanistan, karena saya melihat sendiri bagaimana perempuan dicambuk ya, pakai burka kemudian harus dipaksa. Ya ini kalau sampai Indonesia seperti itu. Waduh, kita melihat di Aceh saja sudah luar biasa, Pak, gitu ya. Apalagi kalau ini sampai masuk. Nah, Indonesia sadar ya, sadar dan bangun. Kita harus bangga, kita tidak boleh ke Arab-Arapan. Ya, tidak boleh ke Arab-Arapan. Kita adalah bangsa Indonesia, ada banyak budaya bahasa kita yang kita banggakan. Ya, Tuhan itu Tuhan semesta alam, bukan Tuhan Arab ya. Kita nggak usah berpakaian ke Arab-Araban. Ya, berbahasa Arab. Boleh saja karena orang Arab Kristen ada juga. Dan sebenarnya kalau kita bicara hijab itu bukan hanya Islam ya, Pak ya. Gitu. Wanita-wanita Timur Tengah semua mengenakan kerudung. Betul. Ya. Itu tapi bukan dengan pemaksaan atau sampai ditembak kepalanya seperti itu mengerikan sekali. Nah, sebenarnya seperti itu aja Pak yang jadi bangkit apologet Indonesia untuk kita terus memberantas paham-paham radikalisme ya. Nah, itulah yang saya prihatinkan. Kalau masalah politik saya serahkan ke bapak-bapak yang lebih paham. Makasih Pak. Iya, perlu saya tambahkan Bu Sofiatul. Jadi burka dengan celana ngatung itu adalah tradisi Yahudi. Ya, jadi Yahudi itu pun di sana itu mereka pakai cadar, pakai burka. Iya betul. Bahkan pelacur itu pakai burka ya Pak, pakai burka ya. Ketika saya pelacur yang pakai burka.
Nggak usah perjanjian lama, Bu. Kemarin saya baru dari sana, baru pulang kebetulan dari Israel. Ya saya ketemu mereka itu, terutama yang ortodoks. Jadi di Israel itu kan ada Yahudi terbagi-bagi juga. Nah, yang persentasenya kecil Yahudi ortodoks yang mereka pakai topi hitam itu kayak koboi, terus kemudian rambutnya dikuncir, ya. Nah, itu celananya ngatung. Kemudian yang perempuannya berhijab, bercadar, pakai hitam-hitam. Mereka tidak boleh pakai yang lain kecuali hitam. Nah, itulah Yahudi ortodoks. Kalau ada Yahudi yang hanya pakai kipa itu ya, kipa itu yang tutup kepala yang kecil di atas kepalanya itu kayak Paus Paulus itu, Paus Yohanes, itu namanya kipa, itu Yahudi sudah modern. Nah, Yahudi dengan ortodoks dengan modern inilah Yahudi ortodoks ini yang sering menyerang orang Yahudi modern, bahkan mereka ada yang dibunuh juga. Jadi itu suka atau tidak suka diakui oleh sejarah bahwa burka itu, cadar itu, jilbab itu adalah budaya Yahudi dari abad dulu. Berarti dia dari abad-abad pertama. Dia mengcopy ya, menyaplok juga ya. Jelas, makanya saya katakan bukan itu saja yang dijiplak dan dikopi. Semua itu apa yang tertulis itu di dalam kitabnya itu kopi dari itu yang ada dari Injil Tufulia kan Bu Sofiatul ya, ada dari Injil apokrifa itu diambil semua, dimasukkan. Karena apa? Dulu di Mekah itu kalau saya baca sejarahnya, dulu di Mekah itu rabi-rabi ortodoks itu ya mereka pakai pakaian seperti itu gitu loh. Boleh dicek, kalau tidak ini dicek di Google itu jelas itu. Iya, cuma yang lebih mengerikan ini berlandaskan agama, Pak. Ya, gitu. bedanya agama itu. ini membawa perdamaian, bukan pemaksaan, ya, apalagi sampai berdarah-darah membunuh rakyatnya sendiri. Ya, kecuali dalam kondisi perang atau apa ya. Tapi ini atas nama agama. Nah, ini kita sangat prihatin sekali loh, Pak. Gitu. Iya, betul, sangat Bu. Karena apa? Sekarang saya dengar ya baru dapat berita terakhir Inggris dengan Prancis itu membuka tempatnya untuk pengungsi-pengungsi Afghanistan karena mereka kasihan gitu loh. Jadi ya inilah akhirnya negara-negara kafir juga yang menjadi tempat mereka berlindung gitu loh. Ini kita harus ingat loh Pak, orang-orang muslim itu lari ke negara-negara kafir. Ya, jadi jangan sampai Indonesia ini ya kan kita jadi Afghanistan kedua loh. Ya itu yang kita cegah Bu, makanya Bu Sofiatul itu yang kita bicarakan, kita cegah itu supaya tidak seperti itu. Tetapi suka atau tidak suka Indonesia juga pasti akan kena dampaknya kalau ini meluas ya. Tapi saya lihat secara politik susah memang. Pasti dalam waktu kurun waktu 1 tahun ini kita lihat pasti mereka bisa ditumpas. Mereka bisa diusir kembali. Gitu kebayang ketakutannya mereka Pak sampai berebutan di pesawat seperti itu. Mereka benar-benar ketakutan loh. Ya mereka sampai ninggalin segala, pasti nggak bawa apa-apa itu, mungkin sekedar uang atau apa. Yang penting mereka menyelamatkan dirinya aja. Betul. Sampai di sayap-sayap dirangkul itu pesawatnya sampai. Iya, betul. Aduh, benar-benar ya. Tapi yang heran, yang nggak heran ya, ada semacam kayak media channel itu ngedukung gitu. Itu terbebas dari barat katanya. Ini kan otak koplak juga media ini. Masa saudara-saudaramu itu yang di pesawat, di bandara, gelantungan, itu saudara-saudaramu bukan orang Kristen, tapi kita memang prihatin. Kalau kita ini kan bukan masalah agama, tapi kita lihat itu bagaimana sadisnya, kemanusiaannya itu lebih tinggi gitu loh. Masa kamu sesama agamamu tidak ada rasa empati, masih mau didukung, ya? Malah mantan wapres juga bangga sudah ketemu 4 kali dengan Taliban. Apa itu kayak begitu? Masa orang penjajah, pembunuh, ya penteror, bukan penteror untuk melawan kafir ya atau Kristen atau Yahudi, tetapi melawan umatmu sendiri. Masa kau setuju begitu, bangga?
ada wapres, mantan wapres itu bangga sudah ketemu Taliban 4 kali, ya. Bahkan Media Channel juga dia memposting Taliban lagi main mobil-mobilan, dia senang gitu memposting. Aduh, inilah Taliban sudah banyak di Indonesia ya, terutama banyak di pinggir-pinggir jalan ya. Pinggir jalan. Ya. Ya, jadi Media Channel itu mesti diikat sama Taliban biar dia jadi Taliban. Itu memang harus diikat sama Taliban ya, supaya dia agak bocor halus. Iya, terima kasih Bu Sophie ya. Ya, dukung juga nih channelnya Bu Sophie, Al Hayat Indonesia Channel ya, untuk di-subscribe. Ya, di sana itu bagus. Dia. Bu Sophie, sorry ini nyimpang sedikit. Tadi itu sebenarnya CIA itu masuk di Al Hayat juga, disiarkan di Al Hayat. Ya, enggak apa-apa Pak, yang sudah berlalu biarlah berlalu. Iya, kita hanya mendoakan saja Pak. Bu. Yang penting kita bergandengan tangan, satu visi untuk mendorong aliran garis keras kita, ini keluar, ya betul. Seperti itu. Ya, kita aliran garis lembek saja. Siap. Kita aliran bukan garis lembek Bu, aliran garis kasih, lucu Bu. Ya. Aliran garis Islam lucu. garis lucu. Ya, garis lucu. Mendingan kita lucu-lucuan aja. Silakan yang lain. Iya, terima kasih Perawawa ya. Biar kita lanjut dulu. Makasih Bu Sophie. Silakan Ibu Lisai. Iya, Ibu Lisai. Salam Pak. Saya kalau urusan-urusan Shalom. dengan yang radikal ini, rugi saya kalau nggak ikutan bicara. Ya. Iya Pak, benar. Saya kalau urusan yang begini rugi saya. Nah, gini Pak Pavel, Pak Yong, ya. Tadi Pak Pavel bilang Media mendukung gitu, bukan apa sih Media dia pesawat tidak ke mendukung. Iya, karena dia terbebas dari barat ya, dari barat. Suruh media pindah ke Afghanistan dong. Suruh media siapa itu pindah aja ke Afghanistan sana. Aduh, bahkan jangan buat contohnya yang di pesawat mau berangkat ke naik pesawat saudara-saudaranya Pak, jangan itu dibuat contoh, karena kalau yang itu dalam hati mungkin dia kalau dia dengar ini, syukur teman-temanku nanti seimanku nanti buat khilafah lagi di Eropa gitu pikirannya, ya kan? Buat contohnya yang diperbudak itu, perempuan-perempuan yang diperbudak, didata dari 15 sampai 45 tahun yang gadis dan janda didata untuk jadi budak seks. Ya kan, itu contohnya buat. Nah, kira-kira bagaimana hati nurani? Itu kemarin diambil paksa loh Bu, sampai nangis-nangis ibunya itu, saya lihat videonya. Aduh, mengerikan sebenarnya. Iya, direbut Bu. Itu anak masih berapa tahun itu direbut dari ibunya. Betul. Aduh, itu luar biasa penderitaan mereka. Ya, mereka berpikir yang udah siap pakai, sudah ready Bu. Karena apa? Kalau siap pakai, emang itu apa namanya tuh mobil siap pakai. Karena begini Pak Tiong, ya. Bukan, maksud saya begini. Ini juga pembelajaran untuk teman-teman yang masih pikirannya ini dari sono gitu ya. Karena begini, faktanya yang menjadi korban utama dan paling banyak itu wanita-wanita dari mereka, Afghanistan, ISIS dulu, wanita-wanita mereka, gitu loh. Ya makanya saya bilang udah siap pakai, karena kalau wanita-wanita kita misalnya ya Pak Pyong ya saya, ya kan, jangan contohnya saya deh, jauh-jauh misalnya Kristen, gitu ya, apa yang dari yang lain lah gitu ya. Ya satu, setahu saya nanti Bu Sofiatul bisa inilah, setahu saya kalau wanita juga disunat. Nah, tentunya kan belum bersunat, prosesnya lebih panjang lagi. Udah itu harus dicuci lagi, darahnya udah banyak makan babi. Contohnya kayak saya kan setiap saat saya makan babi, Pak. Ya kan? Nanti nggak sempurna jihadnya, masuk pahalanya berkurang gitu ya. Jadi yang udah siap pakai ya itu gitu loh. Yang dari mereka juga gitu. Itu. Jadi mereka aja yang nggak sadar menurut saya. Korban yang paling banyak itu, ini udah serius nih ya. Korban yang paling banyak itu dari mereka. Nggak usah percaya saya. Lihat data aja, data ya. Datanya di ISIS itu dulu korban-korbannya dari mereka-mereka. Kalaupun ada dari non mereka, itu sebagian kecil. Itulah adilnya Tuhan itu. Dan juga menurut saya roh kita, Roh Kudus melindungi kita. Ya,
ibarat apa ya, iblis setan mau datang udah mentok gitu, nggak bisa nembus, ya kan? Sama kayak yang di uji nyali di TV itu dulu, di salah satu stasiun TV yang uji nyali ke satu ruangan, ada cewek ada cowok ya, yang kerasukan si cowok kan, yang si cewek dia bernyanyi memuji Tuhan terus nggak kerasukan. Nah itu live dan nggak bisa lagi di cancel kan gitu. Nah itu kira-kira begitulah. Jadi Roh Kudus yang menyelimuti wanita-wanita Kristen itu sangat kuat membentengi gitu loh. Jadi mereka mentok, mau datang pun mentok, udah berpikir ya kan, waduh ini mah ini haram, najis masih gitu kan ya. Itu kalau menurut saya seperti, jadi ini teman-teman yang masih sedikit agak cerdas, sedikit lah saya bilang ya, di seberang sana, di agama seberang, kalau merasa belum mabok agama, kalau yang mabok agama ini kayaknya udah nggak bisa, udah kepalang basah kayaknya, kecebur sekalian gitu. Kalau yang masih belum mabok, kalau menurut saya pikirkanlah secara standar moral manusia kira-kira gimana, itu aja dulu, nggak usah dulu pikiran ke agama, standar moral manusia dulu deh gitu. Nah ini kayak si di chat di si Edin Supardi ngomong penjajah, warisan penjajah, apanya kita itu, kamu itu baca lah ya sejarah bagaimana aja sampai sekarang. Emang kita nggak terjajah? Pola pikir kita terjajah, budaya kita terjajah, adat kita terjajah, semua pada terjajah. Apa yang tertinggal? Indonesia nggak baik-baik saja. Kalau Kristen agama penjajah, agama penjajah 350 tahun menurut mereka kan. Belanda di sini kok nggak semuanya Kristen gitu loh. Betul. Iya, kenapa nggak semua Kristen? Benar. Sedangkan maaf nih ya, kalau saya lihat sih saya nggak tahu, Ibu mungkin bisa, Ibu Sofiatul mungkin bisa ini ya, tambahkan penjelasan saya. Yang saya pernah ada teman saya, tetangga saya sih sebenarnya di ini, mau kerja ke Arab Saudi, ke Mekah. Nah dia ganti KTP lah, harus beragama sana loh, harus Muslim gitu, dan dia hanya untuk supir saja beragama, nggak boleh gitu. Ya makanya dia dengan KTP-nya itu di sana dia bebas mau keluar masuk ke Ka'bah itu dia tahu persis gitu loh, seperti apa, sampai pipa-pipa air juga dia tahu, pipa air itu namanya air suci itu gitu loh. Iya. Jadi Bu, sebagai contoh tuh ya Bu, sebagai contoh kalau negara penjajah ya, Turki itu tadinya 7 gereja mula-mula Kristen, itu pusat Kristen di Turki loh Bu. Dan mereka menggunakan pedang untuk mengislamkan seluruh Turki. Nah itu baru warisan agama penjajah yang disebarkan dengan pedang. Iya. Makanya mereka ini, Edlin ini nggak sadar ya. Ya keluar saudara-saudaramu sendiri nanti yang jadi korban ya. Iya, makanya jadi korban. Kasihan. Iya, buktinya. Ya, inilah dulu ya Pak ya, yang masalah COVID juga ya. Ini melenceng dikit. Nah, mereka kan saat ini saya lihat saya nggak tahu si Juma, saya baru tahu si Juma itu. Halo? Iya, ya jelas kok. Terus. Oh, ya. Terus. Si Juma itu kayaknya antusias banget untuk mencaplokin remaja-remaja, anaknya orang, remaja-remaja muda-mudi yang masih labil untuk dijadikan ke sana. Itu kan sebenarnya untuk orang-orang yang akan merealisasikan khilafah. Ini akan berubah khilafah itu. Nggak mungkin. Si Gurinda. Itu loh. Gurinda. Iya, betul. Makanya saya kemarin kan melihat pembahasan di layar teologi. Saya sempat kepikir siapa lah yang bisa akan membahas di YouTube-nya, saya pikir gitu. Rupanya kemarin itu saya lihat dibahas sama dia mengenai si anak-anak yang dibawa oleh si Juma itu, jumlahnya nggak seberapa, hanya satu atau dua orang, hebohnya minta ampun ya. Mereka nggak berpikir yang mati akibat corona dari mereka nggak seimbang dengan persentase jumlah mereka. Mereka 101.000 loh, nggak seimbang dengan persentase mereka. Nah itu kalau dilihat kan
Kalau bisa mikir otaknya, ngapain dikejar-kejar anak orang sampai disuruh pergi diam-diam tanpa izin, yang rencananya mau bawa vaksin dibawa zaman corona ini, disuruh keluar dari rumahnya orang. Kan gitu, anak orang masih labil. Nah, dianggap mereka itu kemenangan mereka, tapi itu mereka perlu jumlah untuk mewujudkan, merealisasikan khilafah di Indonesia. Ini harus kita tentang ini. Ya kita suarakan. Saya terbeban untuk yang kayak gini, kelakuan orang-orang benar. Ada lagi satu yang lagi viral juga, yang pakai nama masih muda juga, pakai marga Batak ya, marga Batak. Itu bahaya loh. Si Goldian itu Goldian simbolon palsu itu. Ya kan toh, itu kan marga besar. Rupanya bukan ya orang Jawa ya, orang dari mana? Orang Jawa, dan dia bukan mualaf juga. Jadi dia sekarang itu menghadapi dua tuntutan. Pertama, gelar pendeta kan nggak bisa sembarangan, kan harus ada stasi. Berapa juta Kenapa? 54 marga. Iya, bayangin itu 54 marga. Itu memang cara dia untuk dibongkar tuh si Juma itu. Kalau memang itu kelompoknya Juma ya, saya rasa itu muridnya itu toh. Ya, itu dia. Kenapa segitunya kah? Pembohongan. Akhirnya saya percaya takya itu berjalan. Takya itu mereka lakukan untuk mewujudkan khilafah ini, khilafah di Indonesia. Itu apanya mereka. Mereka cuci otak anak-anak yang masih labil seperti itu untuk mewujudkan khilafah. Ini harus kita suarakan. Nah ini saya sampai share ke berbagai punguan ya toh ya, punguan marga, karena mereka ini nggak tahu, dia nggak tahu ya. Makanya saya bilang itu sebenarnya itu dikendalikan, ada komplotannya itu, bukan hanya dia seorang, di belakangnya banyak itu yang merancang, tapi mereka tidak tahu. Mungkin kalau dari sisi agamanya kita mungkin kalah ya, karena bagaimanapun mereka kalau urusan agama, tapi kalau masalah adat katanya habislah itu nanti. Ada PBB punguan marga di sana di Mojokerto ya katanya ya. Habislah itu nanti. Paling tidak disomasi dulu, dia harus klarifikasi. Atau tidak ya, karena dia pakai itu nama dalam rekeningnya dia, itu bisa dipakai buat ini upaya penipuan atau pencemaran nama baik terhadap marga Simbolon. Iya, iyalah. Tapi di rekeningnya namanya Simbolon atau bukan, Pak? Jadi begini, dia di iklannya itu, di tag-nya itu, di tag YouTube-nya dia pakai marga Simbolon gitu kan. Tapi begitu orang transfer, rupanya rekeningnya bukan Simbolon. Gitu. Rekeningnya itu bukti transfernya bukan Simbolon. Nah ini yang sedang jadi bukti yang lagi dipegang mau dipersoalkan gitu. Oh itu nama Rini, itu bisa dikejar. Memang penipu. Ujung-ujungnya duit juga ya, mereka ini ya mencari duit juga. Sama semua juga mencari duit itu. Pintar dia. Iya. Cuman mereka memilih marga yang marga besar. Ya kan itu marga besar itu, bukan aduh kacau. Memang itulah jalannya biar terkuak busuknya kelompok Juma-Juma ini. Saya nggak tahu tuh si Juma-Juma itu siapa tuh. Kayaknya licik juga aku lihat caranya itu licik loh. Iya licik loh. Apalagi waktu ditayangin mamanya siapa tuh yang orang Batak juga, mereka bisa kelola otaknya itu. Si Kristo. Iya. Diangkat di channelnya Sang Debater, kemudian diangkat di channelnya ini, channel lain juga. Iya, kasihan banget ibunya itu, aduh Sambor Nini Pina itu. Nggak ada bahasa Indonesianya Pak Pyongnya, maaf. Sabar Bu, sabar. Apa Sambor Nini apa itu? Nggak ada bahasa Indonesianya soalnya. Memang kalau kita lihat semuanya itulah kasihan ibunya itu. Iya, maksudnya kan ibunya sudah bilang juga, walaupun kamu tidak balik ke Kristen, ya mbok pulang gitu kan, nanti pergi lagi. Itu sudah bagus kemarin Sang Debater bilang, pulang dulu, kan begitu. Ya tapi itulah, kita tidak tahu. Mereka memang ini. Bahkan Pak Pyong, itu ibunya disuruh ke sana, mau dipengaruhi juga supaya ikut sama anaknya. Sengaja itu strateginya mereka begitu. Nggak gampang itu. Jadi kan aku nanti kan sempat konteks Sang Debater kan, aku bilang sama dia jangan sampai Bang, aku bilang gitu. Kalau siapa namanya tuh si Kristo ya mau ke Jawa ya, Pak Pyong juga boleh lah nanti yang fasilitasi, gampang lah itu, kecil ya, itu kan betul. Tinggal niat aja. Apakah kamu mau ya
mau mempertemukan antara anak dan ibu, itu kan niat saja. Kalau kamu memang ada niat mau mempertemukan, itu bukan masalah uang, bukan masalah dana ataupun apa itu, tidak ada, itu semua gampang. Tetapi niat dulu, apakah Anda mau? Kalau memang dari diri Anda, wah ini biar ketakut nanti kalau di kesana dia kembali lagi di agama, itu kan sudah pikiran kotor. Ya, mereka ini memang giliran mereka dari ada murtadin pindah, wah kepanasan. Langsung dia bilang murtadin odong-odong. Padahal yang pindah ini lebih odong-odong lagi. Ya, karena meninggalkan keselamatan. Kalau yang pindah dari gelap ke terang, itu sangat wajar. Sangat wajar, karena bagaimanapun kita ingin mencari terang. Tapi kalau dari terang ke gelap, nah ini dipertanyakan, waraskah? Oke, begitu saya rasa. Lanjut, Pak. Ya, terima kasih Bu Lisoy. Tadi Pak, apa namanya nih, teolog kontekstual keluar masuk nih. Ya, nanti bisa masuk lagi ya Pak teolog. Ya, ada Pak Kanuru. Terima kasih sudah hadir. Nah, ini Pak Kanuru tadi yang ini soal Goldian. Seru tadi Pak, saya lihat. Mantap Pak. Setuju, betul. Kanuru, Ya, saya Pak. boleh ini nggak nambahin sedikit. Kayaknya gelar pendeta itu sepertinya Pak, dengan SKB 2 Menteri itu ada konsekuensi hukumnya kalau kita menggunakan gelar pendeta. Sebenarnya itu yang harus dicek. Kalau itu memang ada konsekuensinya hukumnya, misalkan
dia bukan orang yang berpendidikan sekolah tinggi teologi, terus kemudian juga tidak mengalami yang namanya menggembala jemaat atau stasis, itu bisa diperkarakan juga itu Pak sebetulnya. Nanti coba kita lihat dari SKB itu, kalau ada draftnya di situ memang gelar pendeta itu ada konsekuensi hukum, ya Goldian bisa kena 2 pasal. Pertama ya pasal itu, pasal penipuan. Yang kedua pasal dari SKB ini, pelanggaran. Itu bahaya loh sebenarnya dia bermain seperti itu. Itu ya toh. Kalau saya sih, kalau yang berkaitan kepentingan keagamaan Kristen, walaupun itu dikaitkan dengan hukum, saya sih pesimis. Pesimis atau ya? Ya, pesimis. Udahlah. Kadang-kadang kita jadi ilfil juga sih. Ya, yang menjadi prihatinnya ya, karena ini kan memakai marga simbolon. Betul Pak Kanuru. Lu harus klarifikasi Goldian. Ya, karena ini sudah merebak media massa, sudah banyak orang angkat. Kau bukan orang Medan katanya. Kau tidak marga simbolon. Kau harus klarifikasi. Kau minta maaf kalau kau memang bukan marga simbolon. Ya, walaupun saya bukan orang Medan, tapi kalau saya digitukan saya nggak terima. Karena apa? Kau main-main dengan mulut kotor. Kau membawa marga. Apalagi kau memberikan rekening tapi namamu bukan itu, bukan simbolon itu. Itu kau memalukan loh. Kurang ajar kau memang itu. Ya, saya tambahkan dikit Pak Pavel. Pak Piong. Silakan Bu. Halo. Ya. Ini yang saya amatin ya. Ini yang saya pelajarin. Mereka sangat tertantang kalau itu berkaitan dengan orang Batak. Karena Batak itu identik dengan Kristen, ya. Nah, mereka sangat tertantang juga dengan dulu gagalnya perang Padri ke Tanah Batak. Sama sekali tidak diterima, tidak keterima agama itu, ya kan? Jadi mereka sangat jadi kalau ada yang orang-orang seperti ini, orang Batak kayak siapa Christopher, itu nilai jual besar buat mereka. Hebat, langsung terkenal kan? Gitu. Jadi sangat kita hati-hati ya, hati-hati yang orang-orang Batak, Kapunguan Batak, ya hati-hati. Manat sude, ya. Hati-hati kita jaga anak-anak kita. Target mereka adalah anak-anak remaja dan pemuda yang masih labil. Itu aja, Pak. Thank you. Ya toh, jadi mereka terobsesi karena gagal di perang Padri itu. Genosida Batak 600.000 itu toh. Jadi mereka terobsesi untuk mengulangi itu. Masih sampai ke sana pikirannya ya, sampai ke sana ya, luar biasa ini Ibu Lisa dan Pak Raja. Karena di sana mereka kalah telak, Pak. Sama sekali tidak diterima. Nggak bisa diganti itunya, agamanya gitu loh. Nggak mau terima orang kita dulu, nenek moyang kami. Jadi simbolon ini Pak Piong, itu di sekitaran kerajaan Sisingamaraja dekat-dekat Danau Toba. Jadi makanya ini marga besar, termasuk korban Padri juga nenek moyang mereka, sama seperti nenek moyang saya, Raja Uti juga. Sekitaran itu, jadi tahu persis gitu loh. Enggak, makanya siapa tuh si Goldian itu atau ininya teman-teman di belakangnya itu penasehat dia itu mungkin ya salah pilih marga lah. Habis itu nanti. Thank you. Ya. Ya, betul. Ya, saya setuju Pak Kanuru karena ini sudah keterlaluan sih ya. Kalau yang lain-lain oke lah ya. Kalau mungkin dia pakai nama pendeta ya, karena mungkin ada juga dari kita yang pakai nama ulama. Oke lah kalau memang itu dia mau jadi ini kan barteran gitu kan. Tetapi kalau masalah marga ya, kan si Yonatan Nandar pakai evangelis ya, inilah itu mula terserah kau lah. Tapi kalau ini masalah marga, ini yang menurut saya pribadi ya, itu benar-benar kamu sudah melecehkan ya, karena di sana itu ya, saya bukan orang Medan tapi saya yakin
marga itu sangat dihormati ya, jangan main-main gitu. Nah ini luar biasa dia memakai marga gitu yang bukan haknya dia. Itu yang luar biasa menurut saya, berani sekali. Nggak saya duga loh, bener bapak-bapak Pak Kanurul, Bu Lisoy ya, Bu Sophie dan Pak Rajauti, Pak Raywawa dan Pak Berce, pikir saya memang itu dia orang Medan gitu, Simbolon. Oh ternyata rupanya orang dari tanah Jawa gitu ya. Kok bisa-bisanya penipuan luar biasa, dia ada framing luar biasa itu untuk kepentingan diri sendiri, bahkan untuk mencari pundi-pundi uang rupiah memakai marga itu. Wah ini luar biasa, itu yang menurut saya luar biasanya itu. Bukan mualaf, katanya mualaf dia, bukan ya? Sah ya, oke. Adu domba. Tadi saya mau ngomong adu domba. Ya betul, setuju Pak Kanurunya. Ya kita prihatin ya terhadap Goldian ini. Ya mungkin dia pesat ya, bukan masalah pesatnya ya. Mungkin Pak Kanuru juga kita semua tahu. Terserahlah itu bagaimana modifnya kita di YouTube. Yang mau lambat, yang mau cepat. Tetapi janganlah kamu merugikan orang lain, bahkan merugikan daerah-daerah yang kita hormati ya. Medan, Batak, ya itu kan kita hormati karena punya sejarah. Kalau tadi kata Bu Lisoy dan Pak Raja bahwa kamu sudah kalah waktu zaman penjajahan, zaman perang dulu dengan marga Simbolon ya, Ibu Lisoy dan Pak Raja, ya nggak usah sampai terobsesi gitu untuk membalas dendam di zaman era terbuka seperti ini, karena kamu akan terbukti kena sendiri, kamu terbongkar tuh Goldian, ya. Kenapa ndak pakai? Kalau kau ndak pakai nama sendiri, pakai nama yang lain. Kan masih banyak, ada Piong 77 kalau mau contoh, ya, ada Pak Kanuru, ada Pavel 88. Kenapa kau harus pakai nama channel itu dengan ataupun nama kau di dunia YouTube ini dengan nama yang bukan hakmu, bukan daerahmu, bukan juga agamamu, gitu loh. Ya ini juga Sinandar juga nih, ya, evangelis. Kok nggak malu itu? Masa harusnya kau pakai Ustadz Nandar? Kenapa kau malu dengan agamamu? Kau sendiri malu, apalagi kami. Ya, ini perenungan lah. Masa kau nggak pede dengan agamamu? Pakai dong ulama, pakai dong ustadz. Ngapain kau pakai evangelis? Ngapain pakai pendeta? Itu yang tadi Pak Kanuru, kamu mengadu domba. Ya, memang pembohong besar ini, kadrun biawak ini. Mungkin kita lanjut ya, Bu Liso ini ada, Pak ini, oh sudah keluar Pak. Oh Pak Berce, silakan Pak Berce. Ada. Silakan Pak Berce. Ya, selamat sore. Salam semua. Pak Pio. Shalom Pak. Ya, tadi ini baru bisa masuk. Kenapa signal barangkali? Iya. Menarik ya memang. Kalau lihat situasi keadaan sekarang, apalagi sekarang di berita ini lagi kencang ini Afghanistan ini. Jadi perilaku khilafah itu sudah sangat menonjol. Ya. Jadi tidak bisa lagi ditutupi.
Jadi apapun yang mereka mau lakukan itu harus terbongkar semua, gitu. Tidak bisa dihindari ini Pak Piong, karena ini semakin terbuka situasi, internet semakin melebar, meluas, biar di pelosok-pelosok manapun cepat ditahu. Dunia sebatas jempol saja, tidak bisa lagi dihindari. Ikut yang teman satu ini, dari mana juga saya nonton itu. Waduh, luar biasa penipuannya ya. Ini ya, pendeta itu tidak bisa sembarang juga dipakai itu orang. Itu waduh, luar biasa dia pakai pendeta itu. Apalagi dia pakai untuk penipuan. Ini saya terus berdoa, ini ada yang gugat ini, yang kita lihat nanti hasilnya. Dan pasti akan ketahuan nanti belangnya. Dan mereka motivasinya untuk cari uang, saya lihat. Ada beberapa channel yang saya coba monitor, memang hanya itu saja Pak Piong motivasinya, cari uang saja. Karena ya zaman sekarang alasan mereka tidak ada pekerjaan, banyak yang PHK dan seterusnya. Jadi yang memanfaatkan situasi ini dengan cara yang begitu itu kan tidak Pak Berce, Pak ya, Berce, mungkin kalau bukan cari uang ya, namanya mungkin di YouTube kan teman-teman saudara-saudara kita kan ini perlu juga untuk apa namanya nih buat pulsa, buat internet ya, itu kan sangat wajar lah menurut saya gitu. Tetapi bukan dengan penipuan-penipuan si Goldian ya, ini gitu Pak Berce, dengan penipuan gitu loh. Kenapa nggak apa adanya gitu? Dengan ya, kau cantumkan nomor rekening dengan namamu, memang kenapa? Ataupun nama orang lain, tapi jangan dengan memakai marga-marga orang ataupun nama-nama orang ataupun gelar-gelar dari agama. Itu yang luar biasa, kau mencari uang dengan menjual itu. Dosamu luar biasa itu. Berbahaya ini Pak Piong, ini berbahaya. Dan memang itu harus terbongkar Pak Piong, tidak bisa lambat dia. Karena barang-barang busuk begitu tidak bisa lambat keadaan sekarang. Walaupun memang yang sebagian sudah kecolongan kan, sudah menyesal seperti itu, mentransfer dan segala macam itu, tapi kan sudah terlanjur. Tapi apapun mereka lakukan itu pasti akan ketahuan belangnya gitu. Memang bukan dilarang untuk seperti ini, tapi kan yang wajar-wajar. Ada teman-teman kita juga YouTube kan seperti itu, tapi bukan dalam artian motifnya penipuan. Motifnya penipuan ini kan repot ini Pak Piong, tidak bisa di apa namanya ditolerir yang seperti ini gitu. Saya kira itu saja Pak Piong. Terima kasih kesempatan diberikan. Selamat sore semua. Baik, selamat sore Pak Berce. Ya, tadi Pak Teolog ini sempat masuk, keluar lagi. Pak Teolog kontekstual, langsung dibuka mic-nya. Pak Bagus. Oke, shalom semuanya, shalom. Iya, silakan Pak Bagus. Iya, sorry saya tadi lagi di jalan ya, habis kerja. Makanya tadi sinyalnya keluar tadi. Oke, ini kan tentang apa nih? Tentang radikal ya? Afghanistan. Jadi temanya Pak Pastor ya. Jadi kelompok Islam ini di seluruh dunia ini memuji keberhasilan Taliban menguasai istananya Afghanistan gitu. Termasuk di Indonesia ada Taliban pinggir jalan yang radikal juga. Iya. Kalau saya sih bicara gini. Kita tahu kan Taliban itu siapa kan gitu. Ya kan gitu. Ya kan, pahamnya bagaimana kalau salah tolong luruskan saya ya. Kalau tidak salah Taliban kan pahamnya kan radikal kan? Benar kalau ya? dari bukan radikal lagi Pak. Iya, Sunni radikal Pak. Apapun alirannya kalau sudah menembak orang dengan udah sengaja teroris, Pak. ya. Nah, itu lebih mantap. Teroris. Iya, nah itu. Nah, sedangkan kalau kita kaitkan ke negara kita kan ya menolak radikal gitu. Menolak terorisme. Seperti itu. Itu aja kita cerminannya kan gitu. Ya terkecuali kalau paham negara kita tuh sama kayak paham Taliban. Itu no problem, itu oke. Tapi kan kita ini kan negara Pancasila. Ya kan? Negara yang beragama. Ya kan? Itu. Negara yang
tidak hanya terdiri dari satu agama, ya kan? Harusnya rasa nasionalisme itu yang harus dijunjung tinggi gitu loh di tengah bangsa kita. Ya kalau kita sudah tahu ada kelompok-kelompok teroris apa yang tanda kutip ya, yang orang tahu bahwa itu terorisme, ya kan? Bahwa itu memakai paham radikal. Apakah kita mendukung organisasi seperti itu? Kan gitu. Ya sama kayak ISIS kan, ya kan gitu. Sudah jelas-jelas ya kan pemerintah juga mengatakan ya kita menolak paham radikal, ya kan, terorisme yang mengatasnamakan tanda kutip ya agama, kan gitu. Ya, apakah kita harus mendukung organisasi seperti itu gitu? Nah ini itu aja yang jadi bahan perenungan kita. Apakah yang dilakukan oleh Taliban juga mau kita adopsi di negara kita ini? Kan seperti itu. Tentunya kan tidak, gitu loh. Kalau paham Taliban atau paham radikalisme atau terorisme yang mengatasnamakan tanda kutip agama itu kita anut, hancur negara kita, gitu loh. Jangan salahkan bahwa negara kita nanti menjadi negara-negara bagian, gitu loh, merdeka sendiri, pasti itu. Nah inilah yang harus kita cegah, gitu loh. Nah, gitu. Jadi bagaimana kita berpikir bahwa negara kita ini ya negara nasionalisme, negara yang negara yang beragama gitu, negara yang betul-betul memang Pancasila gitu loh, Bhinneka Tunggal Ika gitu loh, kan gitu. Itu seperti itu. Nah, karena kita lihat sendiri gitu loh, apa yang terjadi. Mohon maaf ini ya, saya mengatakan mohon maaf, negara-negara yang seperti itu, apa yang terjadi? Kan perang saudara, gitu loh. Irak perang saudara, ya kan? Apalagi Iran ya, Iran perang saudara, ya. Termasuk Afghanistan juga, itu perang saudara gitu loh. Itu kalau kita bertanya di Afghanistan tuh agamanya apa? Gitu. Yang paling banyak gitu. Kan gitu. Ya bisa dikatakan 90% agama apa gitu loh di Afghanistan. Ya, agama Islam kan gitu. Nah, ketika kelompok Taliban itu merebut kekuasaan ya, kekuasaan yang sah, apa pemerintahan yang tanda kutip ya, memang dia di dunia ya, sah itu presiden apa itu yang dia kabur itu sudah bagaimana itu kan gitu. Itu aja kita pikirkan. Gitu. Nah, itu. Dan juga banyak jiwa yang korban. Saya juga nonton itu sampai mereka tuh mengungsi kemana, jalan kaki gitu loh. Kemana ya? Ke Turki atau kemana ya? Saya nonton ini video. Gitu. Terus juga sampai mereka naik pesawat gitu loh, sampai di sayap pesawat itu, di bawahnya itu kan, itu sampai ada yang lompat akhirnya ini kan, itu apakah seperti itu gitu loh? Nah, itu. Kan enggak juga gitu loh. Nah, jadi marilah kita melihat dengan mata hati yang jernih gitu, ya, untuk saudara kita, ya, yang lain yang lain kan, marilah kita lihat dari mata hati yang jernih gitu, ya. Bagaimana kita boleh melihat sesuatu itu, kita harus bisa membedakan benar enggak ini gitu loh, salah enggak gitu. Kalau salah ya katakan salah, ya kalau benar ya katakan benar. Apalagi kalau kita bicara tentang kekristenan, jelas firman Tuhan katakan jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Kenapa? Karena selebih dari situ berasal dari si jahat. Gitu. Itu firman Tuhan katakan di Alkitab. Gitu. Nah, itu. Jadi itu aja Pak Piong. Ya saya menyarankan ya mari kita melihat dari mata hati yang jernih gitu loh. Ya, mari kita lihat Indonesia ini ya apa yang kita junjung tinggi, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, ya kan? Seperti itu aja Pak Piong. Baik, terima kasih Pak Pastor gini, Bagus ya. Ya tambahan Pak Yong sebelum saya ini. Nah kita lihat juga ya, mohon maaf ini, ya kita lihat kalau negara-negara yang seperti itu apa yang terjadi gitu. Maju nggak negara itu? Nggak maju gitu loh. Jujur kita lihat realitanya, kenyataannya. Gitu. Negara yang perang saudara, ya sama-sama saudara, apa yang terjadi gitu? Lihat aja gitu di televisi, ya gitu. Apa yang terjadi? Kan kacau gitu. Ya bukannya tambah makmur gitu. Bukannya tambah dipenuhi dengan damai sejahtera, bukan. Gitu. Kacau balau gitu. Ya kan gitu. Ya, ini ada nih Pak telekontekstual nih. Mohon maaf saya potong nih. Dari Jack Black.
Taliban disokong para kadrun Indonesia. Lihat aja channel Muslim sekarang lagi live. Kata mereka Taliban adalah awal kebangkitan Islam. Aduh, saya Inilah saya kayak komen lah kalau gitu. Itu kayak bakal begini-beginilah, mana-mana. kayak begini-begini ya. Ngapain kamu mendewa-dewakan Taliban padahal mereka membunuh ya, Aduh. menjolimi saudara-saudaramu sendiri. Kami aja yang bukan seagama, kami prihatin. Kami berduka terhadap pembunuhan di sana. Masa kalian begitu? Nah itu Pak, itu benar. Itu. Ya, itu. Iya. Akhirnya ketahuan juga ya Pak ya. Kalau yang mendukung ini ya akhirnya kebuka juga. Kita nggak susah-susah mana memilah kelompok dari Taliban ya, yang peneror pembunuh, mana yang Islam rahmatil alamin ya. Mohon maaf kalau saya salah ya. Nah itu, jadi gampang dibedakan gitu loh. Padahal yang dibunuh adalah saudara-saudaramu, tapi kenapa kamu mendukung melalui channelmu? Ya itu kan namanya kamu sama dengan mereka. Nah, taruh di mana pemikiranmu terhadap kemanusiaan? Mana itu slogan kamu gitu loh, bahwa Islam itu adalah cinta damai ya, mengasihi. Nah, itu terbantahkan. Itu terdiskreditkan gitu loh. Terdegradasi karena kalian sendiri. Nah, itulah ya. Jadi memang terbuka sendiri akhirnya. Mana yang benar-benar afiliasi, ya mana yang memang benar-benar Islam yang benar. Waduh, rupanya banyak juga Taliban-Taliban Indonesia ini ya. Luar biasa. Justru begitu Pak. Justru nanti kita lihat aja siapa yang komentarnya mendukung Taliban, berarti ya satu ideologi dengan dia. Gampang sekali kan. Makanya saya bilang Pak Rajauti, gampang sekarang sudah bisa dibedakan mana yang Taliban Indonesia ini. Polisi udah gampang lah untuk bisa melihat di mana Taliban Indonesia ini. Ya, termasuk mantan Wapres dulu yang dia bangga sudah bertemu 4 kali pemimpin Taliban. Wow, dan dia bilang Taliban nanti akan berubah. Kalau memang sudah dasarnya pembunuh, pasti akan pembunuh terus karena dia membawa ajaran, saudara. Itu dia di belakang itu ajaran, dan itu tidak akan dia melawan gitu ajarannya. Bagaimana kayak kita Alkitab kita mau lawan? Nggak mungkin. Benar nggak bapak-bapak nih? Nggak ada ibu-ibu nih, bapak-bapak semua nih. Dia tidak akan melawan ajarannya. Iya dong, kita mau lawan Alkitab nggak mungkin. Orang sableng kita melawan Alkitab. Nah kalau mereka katanya akan berkembang, akan berubah, kata mantan Wapres ini, bagaimana mau berubah ajarannya suruh begitu kok? Ini saya tampilkan lagi nih yang ajarannya ya, sebentar nih. Luar biasa loh ini, penggal kepala ini. Sebentar saya ini kan nih. Ngeri aja, saya aja ngeri ini dengan penggal kepala ini nih. Ya, ini dari Musnad Ahmad, hadis nomor 11295. Ya, saya lewatkan saja. Ya, masih melalui jalur periwayatan yang sama seperti hadis sebelumnya dari Abu Said dengan senadanya pula bahwasanya ia berkata, aku bertanya, ya, wahai Rasulullah, siapakah hamba yang paling utama derajatnya di sisi Allah pada hari kiamat nanti? Ya, jadi yang derajatnya sama dengan Allah ya,
yang derajatnya di sisi Allah ya sama gitu. Siapakah hamba yang paling utama? Siapakah hamba yang paling utama derajatnya di sisi Allah pada hari kiamat nanti? Beliau bersabda, orang yang banyak berzikir, ya itu oke lah, banyak berzikir berarti mengingat Tuhan kepada Allah. Ia berkata, aku bertanya lagi, bagaimana dengan orang yang berperang di jalan Allah? Beliau menjawab, jika dengan pedangnya ia penggal kepala orang-orang kafir dan musyrik hingga kepalanya terpisah dan mencucurkan darah. Saya merinding ini. Maka orang yang banyak berzikir kepada Allah tetap lebih utama satu derajat darinya. Jadi memang tetap lebih utama yang berzikir daripada yang memenggal. Tetapi sama-sama di hadapan Allah ini paling utama, ya. Siapakah hamba yang paling utama derajatnya? Jadi sama derajatnya di hadapan Allah gitu. Baik di sini ya, dengan pedangnya ia penggal kepala orang dan berzikir. Ya, itu saya kalau dengar-dengar penggal itu merinding nih ini saya. Karena di ajaran kita itu enggak ada itu. Disarankan Tuhan Yesus menyarankan untuk penggal, enggak ada. Tapi mereka berpacu dengan waktu juga itu, Pak Piong. Karena begini, seperti yang dibilang tadi sama Pak siapa ya temannya Bu Sofiatul tadi sebelum, bahwa sekitar berapa triliun dolar itu uang itu ada di luar negeri. Nah, sementara mereka masuk, mereka nggak menemukan apapun yang bisa dijarah lagi kecuali ya mungkin fasilitas sana, bom kar dan apa itu namanya fitness itu ya, cuman bangunan fisik aja. Nah, kalau itu tidak kembali ke Afghanistan, mereka juga tidak akan bisa membangun. Dunia internasional pun untuk masuk ke Afghanistan itu pasti mengakui keberadaan Taliban sebagai negara, itu berpikir dua kali dan sangat hati-hati. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh Taliban Indonesia ini, kalau dukungan dari dunia internasional tidak ada terhadap Taliban yang sedang berkuasa di Afghanistan, ya lama-lama ambruk juga Pak Piong. Iya, baik. Terima kasih Pak Raja. Saya bilang tadi tidak ada wanita, rupanya masih ada Bu Sopi. Bu Sopi mungkin ada yang ingin ditanggapi. Silakan Bu Sopi. Ini. Enggak Pak, sudah cukup saya rasa. Kalau soal politik silakan Bapak-bapak yang komentar. Iya. Jadi kalau Bu Sopi ini sejarah ya. Jadi kalau politik ya Bapak-bapak katanya. Oke. Pak Ritonang, silakan. Oke, saya tanggapi dulu si Jack Black tadi ya. Jack Black, kau memang PKI kau anjing. Kau memang gak ada otakmu ya. Coba seperti Taliban itu kau dukung-dukung. Bagaimana kalau kau punya istri, punya anak, diperlakukan seperti anak seperti itu, atau sama adikmu atau sama kakakmu, memang kau nggak ada otakmu. Kau dukung sana Taliban itu, kau berangkat ke sana, nggak usah di Indonesia. Nggak ada otakmu kau dukung pula Taliban. Pak Ritonang, tidak ada ideologi. Mohon maaf Pak Ritonang. Gimana? Jack Black ini dia melaporkan aja bahwa dia baru dari sana bahwa channel-channel Muslim itu mendukung dengan kejadian di Afghanistan Taliban. Oh, dia cuma mengabarkan, bukannya dia dari kadrun Pak. Oh iya ya, wah maaf lah. Iya. Aku tadi sampai emosi. Salah, Bang. Aku langsung. Kalau sempat ada. Sabar Pak Ritonang, sabar. Sudah emosi Pak Ritonang. Ya emosi lah. Makan B2 dulu Pak. Apakah dia nggak menonton kelakuan Taliban itu, memperkosa, membunuh, mak ditembak dari kepalanya langsung jatuh gitu karena nggak menyetujui anaknya dibawa. Kan itu kan nggak ada otak manusia apa seperti kadun-kadun yang mendukung itu. Luar biasa kan? Apakah nggak mereka membayangkan kalau terjadi sama pihak dia atau kalau dia udah berkeluarga ya sama anaknya, kalau masih lajang contoh entah sama kakaknya, sama adiknya, sama ponaannya, kan nggak mikir. Udah biadab hidup Indonesia apa karun-karun binatang iblis itu. Udah jelas nampak dia apa di depan matanya. Apakah mereka yang orang Indonesia nggak nonton kelakuan Taliban seperti apa? Coba ditonton itu. Kalau sempat terjadi sama kalian begitu mana? Apa nggak mikir kalian itu? Kalau kadang yang mendukung itu berarti iblis PKI. Udah ada apa? Udah jelas-jelas apa ya? Teroris masih didukung pula. Itu Taliban itu agama iblis itu. Saya berani menyatakan iblis. Kelakuannya lebih parah daripada setan.
Setan aja nggak seperti itu, langsung tembak di tempat, nggak ada masalah. Sedangkan yang bersalah jadi daerah perang aja, namanya wanita tidak boleh dibunuh ya. Tidak boleh wanita, anak-anak, perempuan, anak-anak di bawah 10 tahun nggak bisa, kecuali udah dewasa, itu pun laki-laki. Kalau perempuan dilindungi itu. Ini seperti ini kalau Taliban masih kalian bela-bela. Siapa kan ngebela itu biar tembak kepalanya itu. Emosi saya lihatnya. Ya. Sabar Pak, sabar. Sabar Pak. Iya. Siapa orangnya? Apalagi si Yusuf Kalla, otaknya nggak ada itu. Mantan wakil presiden itu nggak ada pahlawan seperti itu. Itu apa itu? Pahlawan terorisme itu si Yusuf Kalla itu. Seperti itu kelakuannya diagung-agungkan. Bangga pula dia itu ya menyatakan itu. Bangga dia menjamu. Kan udah biadab kelakuan si Yusuf Kalla ini. Seperti ini pun yang nggak ditanggapi pemerintah. Ini harus perlu ditegasi nih orang-orang yang binatang kurang ajar ini. Masa nggak ada otak? Udah seperti itu kelakuannya masih dibela-bela. Di mana hati nuraninya? Kalau memang agama itu membawa kecelakaan, nggak usah diikutilah, tinggalkan aja itu. Itu bukan ajaran dari Tuhan, itu ajaran iblis itu. Yang memenggal kepala, yang memperkosa, itu ajaran iblis itu. Nggak ada seperti itu ajaran Tuhan. Tuhan itu mengasihi. Bukan membantai, bukan membunuh. Bukan memerangi. Luar biasa memang kadun-kadun. Otak kotor, melebihi iblis. Udah teroris pun masih dibela-bela. Gak perlu hidup di Indonesia seperti itu yang membela-bela Taliban, suruh berangkat ke sana. Kalau memang mau mendukung Taliban dia biar berangkat ke sana aja, tinggalkan Indonesia. Di Indonesia ini tidak ada ideologi lain selain Pancasila. Kalau sempat Pancasila robohlah negara ini. Jangan kalian yang kadun-kadunnya mau mendirikan khilafah, enggak. Jangan kalian mimpi, hancurkan dulu TNI ya. TNI Polri hancurkan dulu. Kalau kalian masih kuat ya hancurkan dulu, baru itu pun ya kami nggak akan diam, yang hidup berjuang terus melawan kalian yang mendukung Taliban, berani mati sampai titik darah penghabisan untuk membela kebenaran. Itu kalau prinsip dari kami. Kalau salah nggak kami bela, kami berani bersuara karena benar. Pak Ritonang, Indonesia ini direbut, ya. Pak Ritonang, ya. Mohon maaf saya potong nih ya. Channel dari Ahmad Ruhiyat, channel Kristen parah. Kita tuh nggak parah, tapi kita mengasihi kaum wanita, ya. Bagaimana kalau anak Anda, istri Anda, ya, misalnya negara ini dikuasai Taliban, apa Anda rela ditarik, diambil, ya? Coba kamu lihatlah, kan videonya sudah banyak di sana, bahkan ya ditembak kepalanya. Iya, keprograman setan ini, iblis ini. Ya, gimana iblis kalau ini, ibu iblis. Kamu? Itu. Nah, coba. Iblis ini Gimana yang, kalau itu, yang komen ini. Iblis ini perlu dimusnahkan ini dari Indonesia. Tidak ada punya negara memelihara seperti ini. Enggak bangga dengan Indonesia, bangga sama Taliban. Kan udah binatang ini, otaknya binatang. Kasihlah Indonesia negaramu. Kamu hidup di Indonesia. Masa kamu bangga dengan Taliban? Bagaimana pola pikir seperti itu? Ya, Pancasila kalau kamu bagus. Aduh, luar biasa ini. Tidak ada negara khilafah yang maju, hancur semua, bukan hancur lagi, berkeping-keping. Berkeping-keping dia yang negara khilafah. Apalagi Taliban seperti itu kelakuannya. Itu umat kalian itu ya, umat muslim, sedangkan kami aja gak terima karena manusia digitukan, kami gak terima. Makanya kalian coba berpikir kalian, itu kadun-kadun itu nggak ada otak. Iya. Siapa yang mendukung Taliban segera berangkat dari Indonesia, nggak boleh bertempat di sini. Siapa yang mendukung berhadapan dulu sama saya, hilangkan dulu masa saya. Binatang nggak ada. Merdeka. Yang kadun-kadun yang mendukung Taliban ini, merdeka, nggak ada. Saya rasa bukan Aritonang saja ya, semua kita akan bergerak ya kalau ini mau dijadikan Taliban juga di Indonesia nih, nggak bisa ya, nggak ada itu. Kita harus main, kalau memang Taliban ini kita harus main gitu kan, nggak bisa. Ini Indonesia ini bukan dari satu agama loh, merdeka.
Kamu mikir ke situ, jangan mikir sekarang. Kamu mikir dulu perjuangannya dari etnis, dari berbagai etnis. Enak aja kamu ngomong. Ini bukan, Jadi ini kalau- kami, ya silakan Pak. Jadi kalau negara Indonesia, kalau kita renungkan flashback, ya 76 tahun yang lalu, kalau negara Indonesia yang berjuang cuma satu agama, tidak akan merdeka negara kita. Gitu loh. Kalau hanya satu suku yang berjuang untuk kemerdekaan ini, tidak akan merdeka negara kita tuh. Gitu. Makanya Bayangkan sekarang ini Pak Bagus, apa namanya, penghormatan kepada bendera saja udah merasuki anak-anak SD untuk dilarang. Mereka rasa nasionalisme dan kebangsaan, padahal kita dulu bangganya setengah mati dengan bendera Indonesia ya di kancah internasional. Ini gimana kalau generasi muda kita sudah disusupi paham ya rasa kebangsaan yang sangat-sangat rendah. Ini gimana ini? Itu lambang negara loh. Bahkan kemarin ada bendera Palestina dikibarkan, Pak. Luar biasa ini. Bagaimana generasi kita ini bisa mengibarkan bendera bangsa lain? Siapa Palestina itu gitu loh? Apa yang Palestina sudah lakukan untuk Indonesia? Kalau saya gini Bu Sophie, orang ini belum pernah ikut yang namanya pelatihan bela negara. Gitu. Saya sudah pernah ikut pelatihan bela negara. Gitu. Dan ada berapa ratus teman-teman saya. Jadi begitu kita mencium bendera kita menangis gitu. Saya menangis itu. Ketika pas acara terakhir itu kami mencium bendera ini NKRI, warna putih. Kami menangis gitu. Saya menyadari gitu loh. Kan gitu. Nah itu, jadi teman-teman yang pemikirannya anu-anu ini coba ikut dulu ini ya. Bela negara gitu loh. Pelatihan bela negara. Mungkin Pak Ritorang tahu ya, Pak Ritorangnya. Itu pelatihan bela negara itu, coba ikuti acara ini, kegiatan itu. Iya, biar tahu kalian bagaimana rasa nasionalisme itu gitu loh. Itu belum pernah berjuang mereka ini sama Indonesia Pak, makanya saya enak jidatnya aja ngomong. Coba dia berjuang dulu. Banyak kawan yang meninggal. Saya sendiri aja dengan gini saya merinding karena kawan-kawan saya yang meninggal Timur, apalagi pemakaman itu petinya itu dibalut dengan bendera merah putih, mau dimakam, mau dikuburkan. Teringat kita, apalagi semalam itu Indonesia Raya dijanjikan itu pas upacara, kita teringat kawan-kawan kita yang meninggal, yang berjuang untuk membela negara ini, yang di Rian Jaya, yang di Timur, yang di Aceh. Iya. Ini hanya menikmati kemerdekaan aja masih cari onar. Tak mau apa dicari, mau 70 bidadari. Jangan mimpi kalian. Iya, coba kita gini Pak Tonang. Coba kita seperti pujang-pujang dulu loh. 76 tahun yang lalu kita berebut kemerdekaan itu. Bagaimana gitu? Kita rela mati loh demi kemerdekaan negara kita. Gitu. Dari suku apapun itu, ras apapun, budaya apapun, agama apapun, rela kita mati untuk negara kita gitu loh. Untuk apa? Memperjuangkan kemerdekaan. Kalau saya udah merasakan Pak. Kalau saya udah merasakan Pak, kami banyak kali kawan kami yang meninggal di Timur itu. Udah merasakan saya Pak. Saya karena Tuhan belum menghendaki saya mati. Kiri kanan saya mati, kami perang. Kenapa saya dilewatkan? Yang samping kiri saya meninggal semua itu. Ada 3 orang, samping kanan ada 2 orang. Itu kenapa saya dilewatkan? Itulah karena Tuhan itu ya Maha Pengasih bagi kita yang menyayangi Dia. Kita kan sayang sama Tuhan, bukan seperti ada rencana Tuhan Pak. Ada rencana Tuhan sama Pak Ritonang sehingga bersuara saat ini. Iya. Aku aja HP ku dihacker. Saya kan ya banyak yang komen ya sampai blokir entah HP siapa nggak tahu. Kok vulgar kali apa teriak-teriak di channel katanya. Ya kenapa rupanya? Ya memang nyata kan. Dihacker HP saya sampai aku bawa ke konter itu ya diperiksa nggak ada yang rusak HP-nya. Rupanya kartunya yang dihacker. Kan ada kawan saya juga angkatan udara di Bogor itu, dinasnya itu. Apa katanya? Itu ya diganggu HP abang itu. Saya ganti kartunya nomor yang sama. Ya nggak bisa juga. Hilang-hilang, kata konter harus ganti semua kartunya, ganti apa email sama emailnya diganti. Oh, luar biasa. Saya hanya teriak aja udah banyak ribut di Indonesia ini. Memang YouTube ini seluruh dunia nonton, bukan Indonesia aja. Dihacker HP saya Pak. Iya. Bisa pula dikerjain HP, kan lucu kan. Itulah karena kadung di sana banyak di sana itu yang nggak suka sama apa pendapat kita ini. Kita kan apa bicara dengan kebenaran. Untuk keadilan seluruh bangsa Indonesia, bukan keadilan untuk kita aja. Semua Indonesia bangsanya biar diperlakukan secara adil, jangan ada pilih kasih.
Ya kalau yang bersalah siapapun ya hukumannya sama. Jangan minoritas sedikit ngomong langsung di penjara. Yang membom gereja, yang apa, yang merusak rumah ibadah Hindu Buddha itu hanya materi 10.000 selesai, itu tidak adil itu. Ya sama-sama lah hukumannya dibikin. Apapun agamanya itu namanya adil. Memang kadung-kadung di Indonesia ini gak pernah adil. Sampai kapan Indonesia seperti ini? Gak akan maju. Coba mundur. Orang sudah sampai ke Mars. Indonesia hanya mikirkan agama aja. Lumayan agamanya bagus. Tambah beragama, tambah bagus. Ini tambah rusak. Moralnya rusak semua. Apalagi ustadz-ustadz yang di mana-mana ceramah. Hanya menghujat kerjanya, menghina. Mulutnya macam WC. Lebih jorok pada WC. Mulut-mulutnya ustadz-ustadz kurang ajar. Ustadz sebagai panutan, tapi panutan untuk menyesatkan, mengadu domba. Seperti Yahya Al-Waloni, mengadu domba. Ustadz apa seperti itu? Itu kan agama itu. Iblis itu. Supaya kalian sadar bahasa Indonesia. Kalau yang nggak benar tinggalkan. Tidak akan maju di Indonesia kalau kalian hanya memikirkan agama. Sebentar agama kalian ya bukan bikin baik. Arti agama itu kan tidak kacau. Ini kalian mau tambah kacau. Berarti ya setan lah, iblis. Beda seperti kami ya. Kalau kami tambah beragama, tambah mengasihi, tambah baik sama manusia. Kami nggak ada pilih-pilih. Kami mengasihi, bukan seperti kalian. Kalian seiman aja diperangi, apalagi kafir, yang kalian nyatakan kafir. Luar biasa memang pikiran bangsa kita yang udah terkontaminasi dengan Taliban. Mungkin menurut saya Pak, terima kasih. Lanjut. Ya, terima kasih Pak Aritonang ya. Ini luar biasa nih. Ini juga anak bangsa yang harus kita hargai ya. Dimanapun anak bangsa ini boleh bersuara. Bukan kalian aja mayoritas yang bisa bersuara. Kami juga bisa bersuara ya, karena kemerdekaan bukan karena kalian. Baik, mungkin kita sudah 3 jam. Saya kasih 2 menit ya, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu untuk menyampaikan closing statement dan harapannya kita ingin Indonesia ini ke depan seperti apa ya, mungkin itu. Silakan Pak Rajauti, mungkin 2 menit Pak. Ya, terima kasih Pak Pyong. Jadi memang kita harus waspadai karena apapun yang terjadi secara konstelasi geopolitik di Afghanistan itu akan berdampak ke Indonesia. Yang kita lihat sekarang itu adalah bagaimana mereka itu takutnya yang dikhawatirkan adalah mengekspor ideologinya ke sini. Jika mereka mengekspor ideologinya ke sini, apalagi didukung sama Taliban dalam negeri ini, nah ini yang berbahaya. Ini yang akan menghancur leburkan bangsa ini. Jadi itu yang kita harus terus suarakan. Kalau Taliban sendiri, saya nggak yakin dia bisa bertahan lama. Paling sebentar lagi juga perang dengan Aliansi Utara yang dipimpin oleh putranya Ahmad Shah Massoud, atau mungkin dia akan dapat gangguan dari Iran yang secara ideologi mereka berbeda gitu. Tetapi Taliban ini adalah contoh buruk bagaimana perlakuan yang sangat jahat terhadap wanita dan anak-anak. 2 hari yang lalu ada live di channelnya Ibu Fatimah Sakdia dan Ibu Fadilah itu ditampilkan semua videonya, langsung di take down Pak. Itu lengkap itu pembahasan mengenai Afghanistan pada waktu itu. Tapi sayangnya videonya sudah di take down semua. Mungkin ada beberapa dari kita yang ikut juga di dalam gitu waktu itu. Take down langsung kekejaman Taliban itu. Kita khawatir nanti di Indonesia itu akan dibawa dan itu dianggap sebagai sesuatu yang wajar dan normal gitu. Nah, ini yang kita harus cegah. Oke, saya kira itu aja. Mungkin rekan-rekan yang lain nanti memberikan closing statement-nya. Terima kasih Pak Pyong. Terima kasih ya Pak Rajauti, luar biasa ya. Ini menambah juga pengetahuan kita ya tentang keadaan di Timur Tengah. Ibu Sophie, mungkin ada yang ingin disampaikan Ibu, harapan-harapannya terutama untuk Indonesia ya. Ya, Indonesia tetap jaya, maju, jangan sampai ada radikalisme aja, Pak. Kita debat boleh, debat keras boleh, tetapi jangan sampai kita saling membunuh ataupun membunuh orang lain demi agama. Ya, seperti itu Pak yang kita harapkan, Indonesia terus maju, jangan mundur ya, tapi terus maju dan cintai bangsa ini. Kita bukan orang Arab, kita orang Indonesia. Salam merdeka, Pak. Wow, luar biasa ya. Itulah harapan anak-anak bangsa ya, bukan kalian aja, kami semua juga anak-anak bangsa. Ya, hati-hati. Silakan Pak Kanuru. Ya. Ya.
saya perlu sampaikan kepada pemirsa kita bahwa semua kita mencintai Indonesia apa adanya seperti sekarang ini. Kita sudah cukup dengan adanya Pancasila, itu sudah menjadi penyatu di tengah-tengah keberagaman suku, agama, bangsa, kaum, ras, etnis. Pancasila sudah cukup. Jadi siapapun yang mau mengganti ideologi Pancasila itu adalah musuh kita bersama. Indonesia tidak boleh hanya memiliki satu ideologi agama. Ya, Pancasila itu mengcover seluruh ideologi agama yang ada di Indonesia. Maka ini cukup. Jadi saudara sebangsa dan setanah air, meskipun kita berbeda keyakinan, berbeda paham tentang ketuhanan, tentang teologi, tetapi kita tetap sebagai bangsa Indonesia. Kita harus menjaga Indonesia ini, kita harus mewariskan Indonesia ini kepada anak cucu kita sebagaimana adanya, dan bila perlu lebih baik lagi di masa depan. Demikian Pak Piong. Wow, ya, luar biasa ya. Itulah kalau apa namanya anak-anak Tuhan ya, kata-katanya seperti itu gitu ya. Beda dengan orang-orang di kamu semua itu yang channel-channel penghujat. Pak Berce, silakan. Lanjut Jo, Papi jam keras ini, lanjut Jo keras. Oke, baik. Pak Ritonang, ada yang ingin disampaikan lagi? Mungkin harapannya sedikit. Oke, saya tambah sedikit lagi Pak ya. Semoga pemerintah mendengarkan apa yang kita ucapkan di sini. Kita bukan membenci umat sebelah, tapi kita menyatakan apa yang ada, yang terjadi di negara kita ini. Permohonan saya sama pemerintah, siapa yang mendukung Taliban, proses, tangkap, penjarakan. Kalau perlu diusir dari Indonesia ini yang mendukung Taliban. Kita ini bangsa Indonesia, kita bangga dengan Pancasila. Kita bangsa Indonesia, bangga dengan bahasa Indonesia, bukan bahasa Arab. Siapa yang nggak setuju dengan omongan saya ini ya tinggalkan Indonesia. Karena saya mencintai Indonesia, saya berjuang. Saya berjuang ke Indonesia udah 30 tahun lebih. 7 tahun malahan. Hampir 37 tahun. Saya sudah pahlawan. Sudah mendapatkan penghargaan dari Menhankam dan Presiden Joko Widodo selama berjuang saya. Kalau kalian itu yang kadun-kadun belum pernah memperjuangkan Indonesia. Kalau saya sudah berjuang mempertahankan NKRI, harga mati, Pancasila, ideologi negara, tidak bisa dirubah siapapun. Siapa yang merubah adalah musuh negara. Proses, tangkap. Semoga TNI Polri segera menindak tegas siapa yang mendukung Taliban. Siapapun orangnya. Nggak peduli. Jangan melihat mayoritas-minoritas. Disamakan dia, supaya adil. Kalau sempat terjadi di Indonesia, bagaimana perasaan kita kalau terjadi sama keluarga kita? Makanya bangsa Indonesia sadarlah. Nggak usah mendukung-mendukung yang jelas kelakuannya biadab. Udah jelas-jelas biadab masih didukung. Kalau kalian mendukung biadab, berarti kalian biadab juga. Kalian perlu harus dimusnahkan dari Indonesia ini. Demikian, terima kasih. Lanjut. Ya, terima kasih Pak Ritonang ya. Siapapun, polisi, tentara harus bersikap tegas ya. Mau mantan pejabat, mau orang paling bawah sekalipun, kalau dia mendukung Taliban, berarti dia siap mendukung juga kekerasan di Indonesia. Pembunuhan di Indonesia. Itu harus ditumpas ya. Ini aparat keamanan untuk lebih sigap menyikapi komentar-komentar dari mungkin mantan pejabat, mantan wapres ya, ataupun orang-orang awam ataupun youtuber-youtuber ya, karena inilah cikal bakalnya Taliban, Taliban Indonesia. Aduh, cepatlah sadar, mungkin sedikit Pak. Ya, Shalom. Oke, tolong bukakan aja saya Alkitab aja Pak Piong, ayat Alkitab Matius 22 ayat 34 sampai 40. Ya, kalau kami bersuara ini karena kita sama anak bangsa. Kita ini berbicara tentang kemanusiaan. Matius 22 ayat 34 sampai 40. Matius ya, kita berbicara ya, ayat 34 sampai 40. Jadi kita bicara ini sebagai anak bangsa, berbicara secara kemanusiaan, tetapi kami juga menyampaikan suara apa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Sehingga saat ini kita akan buka firman Tuhan. Ya, ini yang Tuhan ajarkan kepada kami, sehingga kami sangat amat bagaimana dengan Taliban ya. Ayat 34 sampai 40 Pak Piong.
Matius 22 ayat 34 ya. Iya, tentang hukum yang terutama ya. Matius 22 ayat 34 kan? Ketika orang-orang Iya, Farisi. betul. Iya, sampai 40 Pak Piong. Oke, saya baca ya. Matius Ya, 22, Matius 22, pasal 22 ayat 34. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, kalau ini kan ya, enak kita bacanya. Iya. Ini Tenang yang gitu, Tuhan Yesus bacanya ajarkan seneng kepada kita. gitu. Amin. Ini yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita sehingga kami bersuara tentang reaksi dari Taliban, perbuatan Taliban. Nah, sebagai penutup Matius 5 ayat 44 Pak Piong. Terima kasih. Matius 5 ayat 44. Jadi Tuhan mengajarkan kami untuk mengasihi sesama manusia seperti diri kami sendiri. Ya, yang terutama kepada Tuhan, ya, kemudian kepada sesama manusia seperti diri kami sendiri. Matius berapa? Matius 5 ayat 44. Matius 5 ya, ayat 44. Iya. Ini baru ajaran Tuhan, ya, saudara-saudari yang terkasih. Kalau membunuh itu menghalalkan darah orang, mafia, zina, cabul dan segala macam itu bukan ajaran Tuhan itu. Matius 5 ayat 44 ya. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ya. Ya, oke. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom. Salam waras, salam sadar, cepatlah sadar dan bertobatlah. Haleluya. Baik, terima kasih. Silakan Pak Teolog Kontekstual. Mungkin harapannya Pak untuk kita ya, semua di sini. Kasih. Harapan saya ini ya untuk semua kita sebagai rakyat Indonesia, ya janganlah kita justru menghancurkan apa yang sudah dibangun oleh pendiri founding father negara kita. Ya, kita sudah 76 tahun merdeka. Ya kan? Tolong pahami apa itu makna kemerdekaan itu sesungguhnya. Ya kan? Kita ini satu bangsa, satu tanah air, satu bahasa Indonesia. Ya kan? Jangan kita menghancurkan, kalau saya katakan peradaban, ya, rasa nasionalis kita hanya karena ya, seperti yang kita lihat dan kita diskusi hari ini Taliban, kan gitu. Ya. Nah, kalau saran saya, mari kita mencintai negara kita. Bagaimana kita mencintai negara kita? Makanya perlu juga itu, ya mudah-mudahan kita didengar juga oleh pemerintah kita. Ya perlu itu yang namanya pelatihan bela negara, perlu itu. Karena saya lihat sudah terjadi degradasi rasa nasionalisme gitu di negara kita ini. Supaya mereka tahu gitu loh, bagaimana mereka mencintai negara ini. Gitu. Bagaimana mereka harus menghormati, menghargai, ya. Ada banyak korban pahlawan kita untuk memperjuangkan, merebut kemerdekaan negara kita ini. Kita lihat saja gitu. Ya negara-negara, maaf ini Timur Tengah, ya hancur semua gitu. Perang saudara, gitu. Gara-gara apa? Ini, ya beda paham, beda ini, ya kita lihat aja sudah, ya lihat aja, gitu. Jadi jangan sampai itu terjadi di negara kita, gitu. Perang saudara, jangan, gitu.
Mari kita merenungkan lah. Makanya saya tadi katakan, mari kita melihat dengan mata hati yang jernih. Gitu. Ya. Founding Father kita itu sudah membuat Pancasila. Itu luar biasa itu. Ya. Ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Wow, luar biasa gitu. Ya. Makanya memang sangat susah kita mempertahankan kemerdekaan daripada kita merebut kemerdekaan. Ya, inilah usaha kita bersama, gitu. Tidak hanya satu suku, tidak, semua dari Aceh sampai Papua, gitu. Bersatu. Ya, bagaimana kita bisa membangun bangsa ini menjadi bangsa yang besar, gitu. Bangsa yang maju, bangsa yang damai, bangsa yang aman, bangsa yang bersatu. Jangan harapkan negara kita bisa menjadi negara yang besar, negara yang disegani oleh bangsa-bangsa lain. Kalau kita sendiri yang sebangsa setanah air ini, ya, terkotak-kotakan, gitu. Apalagi dimasuki oleh paham-paham radikalisme. Ya, jangan. Mari kita ya merenunglah, berpikir bersama gitu. Ya, berjuang bersama untuk membangun bangsa ini. Itu aja, teman-teman. Pak Piong, Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Ya, shalom Pak Teolog Kontekstual. Terima